Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi. Thumma amma ba'du, ayyuhal ikhwah jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah. Kembali kita melanjutkan pembacaan daripada matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang lebih terkenal dengan matan Abi Syuja' di dalam pembahasan fikih Asy-Syafi'iyah. Naam, pada pembahasan yang telah lalu kita telah membahas tentang macam-macam najis. Dan sedikit kita ulang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Dan segala apa yang keluar daripada dua jalan, baik kubul depan maupun dubur atau belakang, kata beliau hukumnya adalah najisun, najis. Yang namanya konsekuensi najis tentu saja wajib dibersihkan, dan seseorang tidaklah mungkin bisa mengangkat hadas, apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau ada najis. Dan yang keluar daripada dua jalan, sebagaimana kita ketahui, yang di belakang itu kita telah ketahui, yaitu tinja manusia. Kemudian yang dari depan itu adalah tiga. Yang pertama adalah al-baul, air kencing. Kemudian al-wadi. Al-wadi itu adalah cairan ketika seseorang sakit, dan biasanya lazimnya setelah buang air kecil ada sisa, atau ketika seseorang habis mengangkat beban yang sangat berat, sedikit keset demikian. Kemudian ketika madi itu adalah cairan syahwat pendahuluan sebelum keluarnya mani. Dan yang ketiga adalah mani. Wadi dan madi hukumnya najis. Wadi dan madhi hukumnya adalah najis. Adapun mani maka hukumnya adalah suci. Sebagaimana dalilnya hadis riwayat Aisyah telah kita sebutkan, bahwa Rasulullah SAW jikalau basah maka beliau percikan air di pakaian beliau, dan jikalau kering maka beliau lepaskan begitu saja. Wa ghuslu jamil abwawil wal awrathi wajibun, dan mensucikan atau membasuh semua bekas yang terkena air kencing, baik itu baju, badan kita maupun tempat untuk sholat, itu hukumnya adalah wajib. Illa baulas sabiyyi alladhi lam ya'kulit ta'am, kecuali air kencing daripada bayi yang belum makan makanan apapun. As-sabi dibedakan dengan al-jariyah. As-sabi itu adalah bayi laki-laki yang belum makan apapun, dia kencing cukup dipercikkan. Adapun jariyah, bayi wanita, maka tidak bisa. Diambil dulu najisnya, kemudian disiram dan dikeringkan. Berdasarkan hadis yang telah kita bacakan dari Ummu Qais bintu Mihsan, ketika kencing di pakaian Rasulullah SAW maka beliau cukup memercikkan air. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal qaih. Yang namanya najis, kata beliau, walaupun sedikit hukumnya tetaplah najis, kecuali jikalau itu darah atau nanah. Kalau sedikit enggak masalah, kalau banyak maka tidak dimaafkan. Di sini tentu saja khilaf telah kita sebutkan. Di luar mazhab Syafi'iyah tidak menajiskan. Adapun mazhab Syafi'iyah menajiskan darah dan nanah, kecuali kalau al-yasir. Yasir itu sangat sedikit. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuh. Dan juga bukanlah termasuk najis bangkai hewan yang tidak ada sirkulasi darah di dalam tubuhnya. Bangkai hewan yang tidak ada sirkulasi darah di dalam tubuhnya, maka itu enggak najis. Kalau jatuh di air juga tidak menajiskan. Wal hayawanu kulluhu tahirun, dan semua hewan, kata beliau, hukumnya adalah tahir, suci, lawan daripada najis.
illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma, kecuali babi dan anjing atau yang terlahir daripada keduanya atau salah satunya atau silang di antara keduanya atau salah satunya dengan hewan yang lainnya dan melahirkan jenis hewan yang lainnya. Jadi semua hewan itu suci. Tentu saja ketika masih hidup, maksudnya demikian. Adapun ketika telah mati maka hukumnya adalah bangkai. Wal maitatu kulluha najisatun, adapun bangkai itu hukumnya semuanya adalah najis. Bangkai, baik yang halal dimakan dagingnya maupun yang tidak. Adapun yang halal dimakan dagingnya disebut bangkai hanya ketika mati tanpa melalui penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Illa samaka wal jarada wal adamiyya, kecuali ikan, kecuali belalang dan kecuali al-adami. Ya. Al-adami. Al-adami di sana terjemahkan apa? Hah? Manusia. Oh iya, na'am. Bangkai manusia. Maksudnya jenazah al-mayyit. Sebab kadang-kadang al-adami, ya, samak al-adami disebut juga dengan ikan yang seperti manusia. Yang dimaksud di sini adalah bangkai manusia. Maksudnya manusia jikalau wafat itu tidak najis. Badannya tidak najis. Wa yusalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a maratin, khusus bagi jilatan daripada anjing. Jadi semua jilatan binatang yang tidak halal maka hukumnya adalah najis. Dan adapun jilatan binatang yang halal dimakan dagingnya maka tidaklah najis. Dan ada perlakuan najis khusus kata beliau pada jilatan daripada anjing dan babi. Sab'a maratin, dicucinya 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya memakai tanah. Naam. Ini sedikit kita ulang. Wa yughsalu min sa'irin najasati maratan ta'ti alaihi wa thalathatu afdal. Semua najis selain daripada jilatan bangkai, jilatan daripada anjing dan babi tadi cukup 1 kali. Dan idealnya 3 kali kata beliau. Wa idza takhallalat al-khamratu bi nafsiha tahurat. Naam. Dan jikalau ada sesuatu yang berubah, maksudnya jikalau cuka atau semacamnya berubah dengan sendirinya, maka yang demikian suci. Dan jikalau ditambahkan sesuatu maka yang demikian tidaklah suci. Tidaklah suci. Wa yakhud, ya na'am, sampai di sana pembahasan kita pekan yang lalu, dan kita membahas pembahasan selanjutnya tentang haid, nifas dan istihadah. Wa yakhuju minal farji thalathatu dima'in, dan adapun darah yang keluar daripada wanita itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah dhamul haid, yaitu darah haid, wan nifas, dan darah nifas, wal istihadati, dan darah penyakit. Jadi darah yang keluar daripada seorang wanita itu ada 3, haid, nifas, dan istihadah namanya. Fal haidu, adapun yang dimaksud dengan darah haid adalah huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababil wiladah. Jadi yang dimaksud dengan haid itu adalah darah yang keluar daripada seorang wanita dalam kondisi sehat. Jadi enggak ada penyakit apapun. Min ghairi sababil wiladah, bukan juga disebabkan karena melahirkan seorang bayi. Ini yang disebut dengan darah haid. Sebagaimana ini adalah fitrah bagi seorang wanita. Fitrah bagi seorang wanita. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kharajna la nura illa al-hajj, kami suatu saat keluar untuk menunaikan haji. Maka ketika satu tempat yang bernama Sarif, Aisyah menyatakan beliau haid. Maka aku pun datang kepada Rasulullah SAW menangis.
Qala malak. Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, kenapakah engkau menangis? Anufisti, apakah engkau haid? Maka Aisyah menyatakan na'am. Apa kata Rasulullah SAW? Inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adama. Bahwa haid ini adalah hal yang fitrah, yang telah Allah Ta'ala tentukan atas semua anak perempuan Adam. Faqdi ma yaqdil hajj. Lakukan semua ibadah haji, semuanya boleh. Ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Satu saja yang enggak boleh, yaitu tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah nanti. Ya, pemahalli, maka posisiku sesuai dengan apa yang tertahan aku padanya. Nah, jadi haid ini adalah fitrah bagi para wanita. Dan memang tidak perlu ditahan memakai pil haid misalkan, dan yang demikian hukumnya mubah sebetulnya, hukum asalnya. Akan tetapi jikalau dia mengkonsumsi satu obat menahan haid, yang demikian diperbolehkan jikalau tidak ada dampak negatif, jikalau tidak ada madarat. Naam. Selanjutnya beliau menyatakan dalam matan walaunuhu aswadu mukhtadimun ladza'. Adapun warna darah haid, nah, kata beliau di sana disebutkan apa ini? Adapun darah haid warnanya adalah hitam. Hitam apa? Nah, kehitam-hitaman. Dari Fatimah bintu Abi Hubaish adalah dia mengalami haid. Maka Rasulullah SAW menyatakan idza kana damul haidati fa innahu damun aswadu yu'raf. Kalaulah darah haid, maka yang demikian adalah darah yang hitam dan dikenali oleh para wanita. Wa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Kalau seseorang wanita haid, maka tidak boleh dia salat. Wa idza kana al-akhiru fatawaddai wa shalli. Kalau nanti selesai di akhirnya, maka wudulah dan salatlah. Jadi pertama, cara untuk mengetahui seorang wanita haid itu dari sudut warnanya. Warnanya hitam. Ya, warnanya hitam demikian. Dan dikenali oleh para wanita. Yang kedua, baru berdasarkan waktunya, siklusnya. Demikian. Selain haid, kata beliau, wan nifasu huwa damul khariju akibal wiladati. Ada juga yang disebut dengan kondisi nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita ketika selesai melahirkan, atau keluar ketika melahirkan dan sesudahnya. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan termasuk di dalamnya adalah ketika saat pembukaan. Ya, ketika saat pembukaan, maka misalkan ada darah, maka para ulama sebagian memasukkan itu termasuk daripada darah nifas. Adapun dalam mazhab Syafi'i tidaklah disebut nifas kecuali bersamaan dengan melahirkan kemudian sesudahnya. Naam. Wal istihadati, dan ada jenis darah yang ketiga yaitu darah istihadah. Wa huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Itu adalah darah yang keluar bukan karena sebab haid dan bukan karena sebab nifas. Jadi dia tidak sedang haid. Kalau haid kan hitam dan ada siklusnya. Kalau nifas juga apa tadi? Melahirkan sebabnya. Nah, istihadah ini selain haid dan selain nifas, dan warnanya sebagaimana warna darah biasa. Ya, sebagaimana warna darah biasa. Darah luka seperti itu. Disebut juga dalam bahasa kita kebanyakan disebut dengan darah penyakit. Ketika seorang wanita menderita satu penyakit atau terganggu kesehatannya atau sangat kecapean misalkan. Nah, yang pertama mengenali haid tadi dari warnanya.
Kalau warnanya kehitaman, bau amis seperti itu, maka itu darah haid. Nah, jikalau warnanya merah seperti biasa, maka itu darah apa? Istihadah. Jikalau tanpa sebab melahirkan. Kalau sebab melahirkan maka disebut apa tadi? Darah nifas. Jadi identifikasi pertama sifat darahnya, dan itu para wanita kenal. Adapun identifikasi kedua untuk mengetahui ini haid kah, istihadah kah, itu melihat pada waktunya, melihat pada siklusnya. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun, dan paling pendek masa haid yaumun wa lailatun, minimal 1 hari 1 malam. Jadi di dalam mazhab Syafi'i tidaklah disebut haid kecuali paling cepat darahnya tadi keluar selama berapa lama? 1 hari 1 malam. Ini yang dipegang di dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain tidak membatasi, walaupun hanya 1 atau beberapa jam saja keluar darah warna hitam, dan itu biasanya ada pada siklus haidnya, maka itu disebut dengan darah haid. Kalau ulama Syafi'i menyatakan minimal apa tadi? 1 hari 1 malam. Wa aktsaruhu 15 yauman, dan paling lama haid ini setelah diteliti oleh para ulama madhab Syafi'iyah paling lama 15 hari, dan tidak mungkin lebih. Tidak mungkin lebih. Ketika lebih langsung disebut dengan darah apa? Penyakit. Jadi dalam madhab Syafi'i begitu. 15 hari paling lama. Kalau sudah 16 hari, walaupun cirinya ciri darah haid, tetap dihukumi darah apa? Penyakit. Ini dalam madhab Syafi'i. Adapun dalam madhab yang lain, selama warnanya darah haid lebih 15 hari, tetap dihukumi sebagai apa? Haid. Seperti itu. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, dan kebanyakan wanita yang normal dan sehat itu masa haidnya adalah 6 atau 7 hari. Kalau ditanya pada para suami pengen lama atau cepat haidnya, ya pasti pengennya cepat kan begitu ya. Pasti pengennya cepat. Dan itu adalah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam Islam dibolehkan apa yang dinamakan dengan ta'addud. Ta'addud itu maksudnya poligami. 1 haid, 1 suci. Yang sulit ketika dua-duanya sedang haid. Nah, seperti itu. Wa aqallun nifasi lahdhatun, dan paling sebentarnya nifas sejenak. Jadi habis melahirkan keluar darah 1-2 jam berhenti. Nah, itu paling singkatnya kata beliau. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan nifas yang paling lama itu adalah selama 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan paling sering yang terjadi itu adalah 40 hari. Di dalam madhab yang lain dibatasi maksimal 40 hari. Di dalam madhab Syafi'i dibatasi maksimalnya berapa? 60 hari. Naam. 60 hari berarti berapa bulan itu? 2 bulan. Iya, 2 bulan. Naam. Selanjutnya, wa aqallu tuhra bainal haidataini 15 yauman, dan masa suci antara 2 haid paling lama itu adalah 15 hari. Sebagaimana tadi kesimpulan di mazhab Syafi'iyah, masa haid paling lama berapa? 15 hari, maka masa suci juga paling lama 15 hari. Masa paling pendek maksudnya. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas untuk paling cepatnya. Untuk paling cepat. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu tis'u sinina, dan masa usia seorang anak wanita yang balik awal mula ketika haid ketika mencapai usia 9 tahun.
Ketiga 9 tahun. Lalu dari mana kesimpulan-kesimpulan seperti ini? Apa tadi contohnya, misalkan haid paling sebentar berapa lama tadi? 1 hari 1 malam. Kebanyakannya 6 atau 7 hari. Paling lama 15 hari. Dari mana yang demikian? Padahal tidak ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW hanya menyatakan damul haid aswadun yu'raf. Darah haid hitam dikenali oleh para wanita. Ternyata minal istiqra, dari pengamatan. Jadi para ulama dulu mengamati dan bertanya kepada istri-istrinya. Enggak cuma satu ya. Jadi bertanya kepada istri-istrinya, bagaimana haidnya, berapa lama, seperti itu. Jangan sampai seorang suami enggak tahu ini istrinya sedang haid atau enggak. Sebab bahaya yang demikian. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin, dan masa paling singkat seorang wanita, paling cepat seorang wanita haid itu adalah 9 tahun. 9 tahun. Dan masalah haid ini adalah masalah yang paling rumit. Kadang-kadang kita membahas haid ada semacam sinisme dari pihak lain. Kok pembahasannya enggak keluar daripada haid dan nifas? Padahal ini adalah pembahasan yang sangat penting. Imam Ahmad menyatakan, sungguh aku mendalami permasalahan haid dan nifas selama 9 tahun khusus. Ya, membahas, meneliti, menelaah, bertanya dan seterusnya, itu selama 9 tahun. Dan seorang ulama ya dianggap sebagai ulama yang mempunyai kelebihan jikalau ilmu dia tentang haid dan nifas itu mendalam dan analisa dia juga tepat dan tajam. Dia bisa menjawab semua permasalahan haid dan nifas. Permasalahan haid dan nifas. Naam. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah beliau berkata, kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulullah SAW 40 yauman. Adalah para wanita yang biasa nifas setelah melahirkan, itu mereka semuanya ya duduk tidak sholat, maksudnya selama 40 hari. Selama 40 hari. Dan wanita mulai haid itu pada usia 9 tahun. Lebih cepat memang baliknya seorang anak wanita perempuan daripada anak laki-laki. Anak perempuan itu rata-rata ketika kelas 5 atau kelas 6. Itu haidnya kalau kita lihat keadaan di tempat kita. Adapun anak laki-laki rata-rata kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3, seperti itu. Itu rata-rata demikian. Dan orang tua wajib melihat dan mengetahui apakah anaknya sudah balik atau belum. Ada penanaman nilai dan pemahaman sebelum balik. Jadi anak kita itu kalau perempuan selayaknya usia 7-8 tahun itu sudah diajak ngomong, nah kamu suatu saat akan balik. Karena kamu perempuan, tanda baliknya nanti akan keluar darah haid. Nah, darah haid itu itu adalah darah yang najis. Warnanya seperti ini. Nah, selama haid enggak boleh sholat. Yang dibolehkan adalah tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selesai nanti mandi. Kemudian diberitahukan konsekuensi kalau seseorang sudah haid dan balik. Rufi'al qalam an thalath. Bahwa pena catatan amal diangkat daripada 3 golongan. Salah satunya adalah anil gulami hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Nah, karena kamu sudah balik, berarti catatan pahala dan dosa itu sudah aktif. Jadi dipahamkan. Nah, karena kamu sudah haid atau sudah balik, maka ada konsekuensi batasan aurat. Wajib melaksanakan sholat. Kemudian juga jikalau melakukan hal-hal yang menyimpang ada konsekuensinya, terutama hubungan kedekatan antar lawan jenis. Bahaya seperti itu. Itu dijelaskan. Sehingga anak ketika mengalami balik, dia sudah tahu, oh ini dulu yang diceritakan oleh bapak dan mamaku.
Kalau anak perempuan ya dijelaskan oleh sang ibu, anak laki-laki dijelaskan oleh sang bapak, sehingga anak tadi nggak kebingungan. Betapa banyak anak-anak kaum muslimin ketika dia balik laki atau perempuan, dia menghadapi dengan kebingungan dan dalam diam, dia nggak tahu, kaget apa ya, nanya juga malu. Ya, begitu juga sholat masih bolong-bolong, orang tuanya juga nggak ngawasin. Dan kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab betul-betul merasa beban berat ketika anak kita sudah balik. Wah, anak saya sudah balik, anak perempuan sudah haid, berarti jangan sampai dia tidak sholat. Jangan sampai tidak sholat. Sebab itu sudah sangat ditekankan dan hukumnya sebagai mukallaf. Naam. Selanjutnya dan di dalam Islam wanita itu dinikahi ketika telah mulai haid. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu menikah dengan Aisyah ketika di Mekah, kemudian berkumpul ketika usia 9 tahun ketika di Madinah. Wa aqallul hamli 6 ashhurin, dan tidaklah disebut kehamilan kecuali kehamilan tadi minimal 6 bulan. Jadi minimal 6 bulan. Misalkan ada seseorang melahirkan habis nikah 6 bulan dia melahirkan. Itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya zina sebelum nikah, kemungkinannya memang hasil dari hubungan yang sah. Sebab kehamilan yang paling singkat melahirkan kondisi apa namanya itu? Ya, prematur itu 6 bulan. Di dalam Islam disebut minimal 6 bulan. Wa aktsaruhu 4 sinin, dan kehamilan yang paling lama 4 tahun. Masyaallah. 4 tahun. Ada sebagian riwayat para ulama menyebutkan ibunya Imam Syafi'i itu hamil kurang lebih 3 atau 4 tahun di kandungan. Wallahu a'lam bishawab. Waqtaruhu 4 sinin, dan paling lama 4 bulan. Wa ghalibuhu 9 ashhur, dan kebanyakannya selama 9 bulan. Berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan masa hamil serta mensapih ketika menyusui itu 30 bulan. 30 bulan. 2 tahun menyusui, 24, ya begitu ya. Kemudian sisanya itu adalah masa hamil. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya setelah menyusui 2 tahun. Maka berarti paling dekat hamil berapa? 6 bulan. 30 bulan, 2 tahun menyusui, 6 bulan melahirkan. Kalau habis nikah 5 bulan melahirkan, berarti hasil daripada anak zina. Ya, seperti itu. Kadang-kadang habis nikah langsung melahirkan, begitu. Ya, demikian. Dan kita telah menjelaskan tidak ringan hukum anak hasil zina ini, Pak. Anak hasil zina, maka para ulama sepakat menyatakan bahwa anak tersebut dinisbatkan kepada siapa? Ibunya. Dinisbatkan kepada ibunya. Anak secara biologis tetapi tidak secara syariat. Secara syariat bukan anak dia, maka tidak ada waris mewarisi. Dan jikalau anak hasil zina tadi perempuan, jikalau laki-laki yang berzina dengan ibunya, maka dia kemudian menikahi ibunya, dia tidak sah untuk menjadi wali. Tidak sah untuk menjadi wali, dan walinya adalah wali hakim. Walinya adalah wali hakim. Bagaimana status pernikahan laki-laki berzina dengan wanita? Wanita yang berzina itu ada masa iddah haidatun, 1 kali masa haid. Jadi wanita misalkan terjatuh dalam dosa zina, dilihat dulu selama berapa lama?
1 kali masa haid 1 bulan. Hamilkah enggak? Kalau enggak hamil diminta habis zina taubat, diminta taubat. Setelah 1 bulan enggak hamil, nah maka bisa dinikahkan. Ternyata setelah 1 bulan hamil, maka tidak boleh dinikahkan. Menunggu sampai melahirkan. Menurut mayoritas para ulama. Kecuali Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan dan dinikahi wanita yang hamil sebab zina. Tetap sah nikahnya. Tapi anak hasil zina tadi tetap bukan anak dia. Nikahnya sah dalam mazhab Syafi'i, tapi anak atau janin yang dibuahi di luar pernikahan tadi tetap bukan anak dia. Kadang-kadang salah paham. Mazhab Syafi'i membolehkan menikahi wanita hamil. Kemudian anaknya nanti juga diwalikan oleh bapak yang menzina ibunya. Bukan. Nikahnya sah menurut mazhab Syafi'i, akan tetapi anaknya tadi tetap anak hasil zina. Ini perlu dibedakan. Nah, wa yahrumu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya, dan diharamkan 8 hal terhadap wanita yang haid dan nifas. Yang pertama adalah as-shalah. Yang pertama adalah salat. Iya, ini para ulama sepakat. Nah, dan juga yang kedua adalah as-shaum, yakni puasa. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW beliau berkata tentang seorang wanita yang kurang agamanya, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita jikalau haid dia tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Itulah kekurangan daripada agama seorang wanita. Jadi wanita itu adalah makhluk Allah yang sama derajatnya dengan laki-laki. Barang siapa di kalangan kaum muslimin, laki-laki atau perempuan beramal soleh, maka sama pahalanya di sisi Allah. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi Rasulullah SAW secara khusus juga menyatakan wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Adapun akalnya tentu saja emosinya lebih dominan daripada rasionalnya. Adapun agamanya, bukankah wanita ketika haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Nah, berdasarkan juga hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ditanya oleh seorang sahabat wanita, "Nah, kenapakah wanita yang haid diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat?" Enggak boleh salat, enggak boleh puasa, tetapi puasa di qada, salat enggak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Memang ini perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraatul Quran, dan juga membaca Al-Quran. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Orang junub dan haid tidak membaca Al-Quran. Orang junub dan haid tidak membaca Al-Quran. Dan nifas juga dikiaskan demikian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, kecuali mungkin wallahu ta'ala alam bissawab, Allahumma, kecuali kalau sebagian meringankan jikalau dia dalam mazhab yang lain adalah seorang yang memang terbiasa menghafal Quran dan membaca Quran ala dhahril ghaib, maka ada sebagian para ulama yang membolehkan demikian. Wa mashul mushafi wa hamluh, dan membawa mushaf. Yang disepakati adalah jikalau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang demikian diperbolehkan. Dan menyentuh mushaf dan juga membawanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidaklah ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maksudnya daripada junub dan daripada haid. Nah, wadukhulul masjidi, dan masuk ke dalam masjid. Ini juga dikhilafkan oleh para ulama. Nah, jikalau dia hanya sekedar lewat maka diperbolehkan. Akan tetapi jikalau dia
al-mukuth maksudnya tinggal di sana lama dan ditakutkan mengotori masjid, maka diharamkan. Wat tawafu, dan juga tawaf berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi ketika Aisyah haid enggak boleh tawaf. Juga berdasarkan hadis yang lainnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa tawaf itu seperti salat, kecuali bahwa tawaf tidak ada rukuk dan sujud. Wal wata', dan hubungan badan antara suami dan istri. Wal istimta'u bima baina surati wa rukbah, dan bermesraan di antara lutut sampai dengan pusar. 8 ini diharamkan atas orang yang haid dan nifas. Wa yahrumu 'alal junubi 5 asya, dan diharamkan atas wanita seseorang yang junub 5 hal. Yang pertama adalah salat, kata beliau, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Kemudian wa mashul mushafi wa hamluh, membawa mushaf atau menyentuhnya, dan juga tawaf serta tinggal di masjid. Nah, wa yahrumu 'alal muhdatsi 3 asya, dan diharamkan atas orang yang hadas kecil 3 hal. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah tawaf, dan yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama ya tentang menyentuh mushaf tadi, dan yang lebih kuat hukumnya adalah boleh. Sebab la yamassu ilal mutahharun, di sana yang dimaksud adalah al-kiramul bararah atau al-malaikah. Na'am, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, demikian. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Tafadhalu. Ya, tafadhal. Naam. Naam. Mayoritas para ulama memang tidak membolehkan, kecuali Syekh Albani menyatakan kalau yakin ya besi, maka ya, masih dimungkinkan. Nah, kalau 4 mazhab secara umum mayoritas memang menyatakan tidak diperbolehkan. Nah, ada yang lain silahkan. Jadi termasuk juga al-jima atau berhubungan. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang suci. Ya. Dan mayoritas para ulama menyebutkan hanya boleh jikalau setelah mandi. Jadi kalau belum mandi maka nggak boleh. Ada juga sebagian para ulama menyatakan ya sebelum mandi pun jikalau telah suci, tetapi ini adalah pendapat yang lemah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian berhubungan dengan wanita yang sedang haid, istri sedang haid, kalau dia menyangka boleh, maka itu adalah pembatal keislaman. Sebab dia membolehkan sesuatu yang jelas diharamkan dalam syariat. Kalau dia tahu bahwa istrinya sedang haid, kemudian dia tetap melakukannya, maka itu adalah dosa di dalam Islam dan wajib atasnya kafarah. Ya, wajib atasnya kafarat. Ya, setengah dinar kurang lebih. Setengah dinar itu 1.300.000-an lah, 1.500.000 lah. Sekali salah, ternyata istri lagi haid, 1,5 juta infak. Itu menurut salah satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Ada juga menyatakan hanya dosa dan wajib taubat. Jikalau dia tidak tahu sama sekali, dia sangka sudah suci, ternyata belum suci, maka yang demikian la alai, dia tidak berdosa.
Hanya saja lebih hati-hati, ya jangan sampai terjadi berkali-kali demikian. Kalau berkali-kali maka dihitung ya kafarat lagi jadinya. Kalau dihitung kafarat 1,5 juta lumayan banyak. Sedekah untuk fakir miskin. Nah, baik. Ya, silakan. Nah, pernikahan zina ya. Yang lebih kuat insya Allah nikahnya tidak sah. Yang lebih kuat insya Allah pernikahannya tidak sah. Ya. Iya, lebih amannya dia nikah ulang. Kalau terlanjur insya Allah sah. Misalkan dia sudah nikah dulu, tapi lebih aman nikah lagi ulang. Seperti itu. Nikah yang kedua kali lagi ketika sudah melahirkan. Maksudnya demikian. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la tubdi alma wa alal ma. Jangan engkau menumpahkan air di atas air sebelumnya. Bahkan para ulama kalau sudah hamil karena sebab zina, kalaupun dinikahi ya tunda dulu. Maksudnya jangan berhubungan dulu, nanti nunggu sampai melahirkan. Seperti itu. Ya, kalau zina. Jadi demikian. Wa ulatu hamlin ajalahunna ayyadana hamlahun. Jadi masa iddahnya sampai dia melahirkan. Iya, seperti itu. Maka kalau ada undangan pernikahan, kita tahu mempelai wanitanya hamil karena zina, nggak boleh datang. Diharamkan kita datang. Ya, nggak boleh kita datang. Dan itu harus dijelaskan, nggak perlu malu. Ya, penghulunya yang menikahkan, kepala KUA-nya, ya saya nikahkan, misalkan fulana bintu fulan dengan fulan dengan mahar sekian. Jadi disebutkan, binnya juga jangan disebutkan bapak yang menzina ibunya dulu. Binnya disebutkan ibunya. Kadang-kadang kan malu. Wah, kalau saya pakai wali hakim anak saya, sedangkan saya ada, berarti orang nanti tahu ini anak hasil zina. Ya, namanya konsekuensi demikian. Konsekuensi. Nah, ya. Kenapa? Enggak apa-apa Pak ya. Penghemat BBM. Ya. 2 juta. Ya. Iya. Iya. Si B apabila dia bisa membawa D dan si C apabila dia bisa membawa F, maka D dengan F ini kan pasangan dalam tiga. Kita dan di bawah kita dapat juga. Ya. Jadi A kita membawa B dan C. Ya. Dapat 50. Si B membawa si B membawa D. Ya. Ya. Tapi si C membawa F, dia dengan pasangan. Ya. Berarti 2 jenjang ke atas sama-sama dapat 50. Ya. Sampai berapa kedalaman jenjang? Setiap pasangan walaupun jenjangnya sudah panjang, dapat 50 terus sampai ke atas, nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Masuk wajib beli.
kalau kita beli, yang kita bawa juga beli. Ya. Jadi nggak boleh masuk kalau nggak beli. Gitu maksudnya. Seperti itu. 50 tidak dibatasi jenjangnya. Harga produknya berapa tadi? 1.500.000 penghemat BBM. Berapa biji itu? Berapa tablet? Banyak produk ada. Semuanya ada. 2 juta. 2 juta bagi 50 berapa itu? 40 jenjang berarti habis 20 juta ya? Betul nggak? Ya. 2 juta bagi 40 habis ya? Jadi 50 kan ya? Habis. Kalau nggak dibatasi, seakan-akan kan nggak rasional ya. Kalau nggak dibatasi, harusnya memang dibatasi. Yang saya maksud adalah kedalaman jenjang tadi. Kalau sampai 40, itu kan berapa biaya bonus yang dibagikan? 2 juta kan begitu ya? Berapa kaki? Hah? Sampai 600.000. 600.000 itu berarti 12 kaki ya? 12 kaki. Iya, berarti masih ada berapa itu? 12 berarti 8 ya? 12 itu kan 1.200, berarti sisa 800 ya? Sisa 800. Berarti kalau kondisi normal terjalin semuanya sampai 12 kaki, kondisi ideal tercapai, maka sebetulnya biaya marketing yang dijadikan bonus berapa? 1.200.000 ya? Enggak, untuk bagi-baginya. Betul ya? Dan harga asli produknya berapa? 800 kurang lebih ya, satu paketnya. Betul nggak Pak? Oh, harga paketnya 1,5 juta. Berarti 2 juta. 500.000 tadi di luar bonus. Ya, keuntungan di luar bonus. Langsung keuntungan. Berarti 1,5. Tadi dimungkinkan kita jenjang dapat bonus sampai berapa kaki tadi? 600.000 dapatnya kan? Berarti 12 kaki kan? Betul kan ya? 12 kaki. Berarti 1,5 dari perusahaan ke kita. Ya begitu ya. Sob, keuntungan kita kan udah 500 ya. Berarti 1,5. 1,5 dikurang 1.200.000 bagi bonus. Berarti sisa berapa? 300. Harga asli produknya kurang lebih 300.000 satu paket, dijual jadi berapa? 1,5 juta ke anggota ya. Seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat biaya marketingnya lumayan lumayan wah. Mungkin dengan itu mendapatkan pangsa pasar yang luas. Wallahu ta'ala bisawab. Intinya memang semasa tidak ada pihak yang dizolimi, produknya halal. Ya, intinya tidak ada pihak yang terzolimi. Jangan sampai ada yang masuk karena dia duluan bikin kaki-kaki, habis itu dia diam santai, pasti ngalir terus. Ada yang masuk setengah mati, nggak bisa ngejar yang di atas. Nah itu berarti ada kezaliman di sana. Yang kedua, jangan sampai kemudian keuntungan perusahaan dari biaya pendaftaran. Jadi MLM itu dihalalkan kalau yang pertama nggak ada kezaliman, ya kan? Produknya halal. Nggak ada kezaliman ini maksudnya kompetitifnya memang adil lah. Kemudian yang kedua produknya halal. Yang ketiga keuntungan perusahaan, dan itu termasuk yang dibagikan ke anggota, itu adalah dari penjualan, bukan biaya pendaftaran.
Kalau biaya pendaftaran maka masuk dalam money game. Dan jangan sampai yang daftar belakangan nggak dapat apa-apa. Itu nanti berarti dia subsidi yang daftar di depan. Masuk lagi sistem Ponzi namanya. Nah ini memang harus dianalisa. Kalau kita lihat sih memang harga paketnya 1,5, harga promosi bonus untuk keanggotaan berapa tadi? 1.200.000 kalau 12 kaki, yang tersisa sebetulnya 300 biaya daripada produk tadi. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya. Yang lebih aman hati-hati itu nggak perlu demikian. Ya, jangan sampai kalau 1 kaki masih ada memang kontribusi kita, 2 kaki masih ada, di atas itu sampai 12 tadi, apalagi sampai kedalaman kakinya nggak ada batas, itu rawan terjadinya kezaliman. Kecuali aktif misalkan melakukan pembinaan, biaya khusus lagi gitu ya, supervisi misalkan atau selainnya. Wallahu taala alam bisawab. Dan memang lebih hati-hati dalam hal ini, tidak seperti itu sih. Tapi intinya hitam putihnya saya katakan, selama nggak ada kezaliman, selama produknya halal, selama keuntungan perusahaan dari penjualan dan bukan pendaftaran, maka halal. Hukum asalnya seperti itu. Kan banyak seseorang kalau beli sekian harganya, mahal 2 juta. Tapi kalau dia masuk jadi anggota cuma 1,5 juta. 500-nya tadi keuntungan perusahaan. Seakan-akan 500 tadi biaya pendaftaran saja sebetulnya. Misalkan, kalau yang lain kan begitu. Kalau yang tadi saya nggak masuk ke sana. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Ya. Iya, itu memang perlu pendalaman lagi. Saya biasanya kalau satu MLM itu kan nggak semua MLM diharamkan. MLM itu kan hanya nama satu sistem marketing. Nggak semua MLM diharamkan. Yang dijadikan patokan adalah prakteknya. Tidak semua MLM diharamkan. Ada MLM yang dihalalkan, tapi kebanyakan MLM jatuh pada hal yang diharamkan. Kebanyakannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang halal. Seperti itulah. Nanti mungkin kita analisa lagi. Saya biasanya butuh ini Pak, diskusi lebih lanjut dan ada itunya, bagannya, supaya analisanya lebih tepat. Ada juga kebanyakan MLM itu dia hanya mengambil keuntungan dari biaya pendaftaran. Kalau jadi anggota daftar sekian. Seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin sudah habis waktu, nanti kembali kita lanjutkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.